bos, selamat datang di channel Dediscape. Channel yang membahas seputar ikan hias, tanaman, tutorial, bahkan DIY yang tentunya bermanfaat buat my boss. Nah, kali ini Dediscape mau sharing nih, bagaimana cara pelihara ikan gapi mulai dari penerimaan ikan gapi ini hingga ngebreednya. Ya mungkin ada pemula yang masih baru belajar dan sempat bingung ataupun yang keliru dalam penanganan ikan yang baru datang. Semoga cara yang saya berikan ini bisa membantu teman-teman agar mengurangi resiko yang tidak diinginkan. Misalkan kondisi ikan tiba-tiba ngedrop ataupun ikan sakit bahkan KO. Nah, untuk proses pertama ketika Anda punya minat untuk pelihara ikan gapi, tentunya yang harus disiapkan adalah air. Makanya ada beberapa breeder senior mengatakan, air kamu sudah siap belum? Akuarium kamu udah ada belum? Tentunya ada alasan. Pertama, airnya tentu harus sudah difiltrasi dulu, agar kondisi ketika ikan masuk di dalam tank sudah dapat beradaptasi dengan air baru tersebut. Karena biasanya faktor seperti pH air, TDS, bahkan oksigen terlarut di dalam air baru biasa mungkin agak kecil. Nah, poin kedua bicara soal filtrasi, teman-teman. Untuk ikan gapi itu banyak ya model filtrasinya ya. Ada model biofoam, terus ada semi under gravel, bahkan ada full under gravel. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan top filter dan sebagainya. Intinya, agar air tersebut bagus dan layak buat ikan, yang tentunya mengurangi risiko kotoran ikan yang mencemari air gitu ya, sehingga beracun bagi ikan. Bicara soal filtrasi ini cukup unik ya. Ada beberapa breeder yang mengatakan bahwa pelihara ikan gapi juga tanpa filter bisa kok. Iya, bisa, asal kualitas airnya terjaga. Oke, next kita bahas poin ketiganya setelah air dan filter ya. Poin ketiga ini, ikan waktu dipindahkan ke dalam tank yang baru harus melalui proses aklimasi. Ya mungkin kalau teman-teman rasa airnya sudah cocok, bisa cemplung. Ada beberapa yang langsung cemplung aja, ikan fine-fine aja gitu. Tapi bagusnya kita melakukan proses aklimasi. Tujuannya agar ikan tidak mudah stres ketika pemindahan. Karena air yang berada di sini bisa saja tidak cocok dengan air yang berada di tank kita. Proses aklimasi ini sangat mudah kok my boss. Packingan atau bungkusan ini teman-teman celupkan ke dalam tanknya teman-teman. Biarkan proses aklimasi ikan gapi ini sekitar 10 sampai 15 menit. Kemudian buka bungkus ikan dan perlahan tambahkan air yang berada di tank kita ya, atau campurkan perlahan. Biarkan ikan sendirinya keluar dari bungkusannya ya, sehingga ikan tidak stres. Nah, poin keempat ini adalah pakan untuk ikan gapi. Pakan hidup adalah pilihan terbaik buat ikan gapi, misalkan tutu air, kalau mau lebih bagus lagi ada Artemia. Indukan ikan gapi bisa menggunakan Artemia yang sudah dibesarkan. Cacing sutra juga bagus. Bloodworm juga oke teman-teman. Ataupun Dapnia magna juga cocok sekali buat ikan gapi. Nah, yang tentunya ada nilai plus untuk pakan hidup. Yang pertama, ikan mudah besar ya. Dan kedua, air tidak mudah kotor dibandingkan dengan pelet. Nah, bicara soal pelet untuk ikan gapi itu sekarang banyak pilihan ya, mulai dari yang betul kecil, terus mungkin seperti yang sudah pernah breeder gunakan, M&M, terus juga ada Polaret. Itu cukup bagus buat ikan gapi.
Nah, buat yang polar rare ini nggak semua ikan boleh diberikan ya. Misalkan yang punya pattern warna putih, yang terang itu kuning, usahakan hindari menggunakan polar rare. Apalagi untuk yang albino juga. Albino yang saya maksud di sini adalah seperti topaz ya, sky blue, nah kemudian platinum. Itu usahakan jangan menggunakan polar red karena takutnya mengubah corak warna ikan. Soal pelet lainnya banyak teman-teman yang nggak bisa saya sebut dengan satu-satu, hanya saya berikan contoh yang tentunya bakal kalah dengan yang namanya pakan hidup, karena biasa pelet itu mudah mengotori air, maka pemberiannya harus sesuai dengan jatah ikannya, jangan berlebih. Ketika pakannya tidak dihabisin, terus sisa-sisa pelet yang menjadi kotoran ataupun amonia itu tentunya menjadi racun buat ikan juga, nggak sehat ikan jadinya. Untuk poin kelima ini juga sangat penting ya. Misalkan para breeder yang mau menjaga kualitas ikan agar badannya oke, terus ekornya nggak kuncup, ataupun ikan nggak nampak lemas gitu, yaitu adalah rutin water change atau yang kita namakan penggantian air. Penggantian airnya bukan ganti secara total ya, karena ikan mudah stres kalau kita gantikan secara total. Bicara soal water change ini, tiap breeder punya sistem atau tahapan berbeda tergantung dari filtrasi yang dipakai. Mungkin ada yang 2 hari, 3 hari sekali. Itu yang diganti airnya sekitar 10%, bahkan ada yang 20%. Yang penting ada penggantian air agar ada siklus air baru gitu ya. Jadi ikannya seperti lepas mandi, berasa fresh gitu. Nah, ada satu hal lagi yang menurut saya cukup penting juga, di mana ikan yang teman-teman beli tentunya punya strain ya, atau jenis-jenis yang berbeda. Usahakan jangan tercampur teman-teman. Misalkan ikan yang teman-teman beli jenisnya A nih, yang merah gitu, albino full red gitu, AFR. Nah, jangan sampai tercampur dengan albino platinum. Jangan sampai teman-temannya. Nah, nanti bakal anakannya jadi aneh gitu. Mungkin coba-coba, siapa tahu bisa dapatkan yang unik gitu ya dari persilangan ikan gapi, juga nggak masalah. Tapi kalau untuk yang mau menjaga strain, menjaga kualitas ikan, ya usahakan sejenis. Oke, saya rasa video kali ini sampai di sini dulu. Buat teman-teman yang mau memberikan masukan, ataupun ada breeder-breeder yang senior yang ingin memberikan masukan, tinggalkan di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa berguna buat pemula yang lagi belajar nih, lagi semangat-semangatnya belajar. Nantinya bakal saya tambahkan di kolom deskripsi saya, karena mungkin dari breeder A dan breeder B, bahkan breeder C, bisa berbeda pendapat. Tetapi tujuannya sama teman-teman, untuk mencetak ikan yang berkualitas ya. Sekian video saya, jangan lupa untuk tekan like, komentar di bawah, dan subscribe-nya tentu. Salam, kita sehobi.